Saudara-saudari yang terkasih, katekese kita hari ini tentang panggilan dan perutusan gembala. Sesungguhnya ini juga berlaku kita semua sebagai orang beriman. Judulnya Gembala Beraroma Domba. Imamat. Berangkat dari dua dokumen, Euvenesit Ecclesia dan Sensus Fidei, ada dua karunia dalam gereja, hierarkis dan karismatis. Gereja menghidupkan dan menumbuhkan sensus fidei umat beriman dalam relasinya dengan sensus ecclesiae. Tugas atau perutusan seorang imam adalah menghidupkan dan mendukung imamat umum umat beriman karena baptisan kita, agar karisma mereka terwujud dan memperkaya gereja. Dunia versus awam yang pasif. Imam bukan status jabatan, tapi pelayanan. Dalam hidup selalu ada tegangan antara imamat jabatan dan imamat pelayanan. Gereja diutus. Gereja ada karena diutus. Konsili Vatikan II mengingatkan kita harus kembali ke semangat Injil, diutus mewartakan kabar gembira keselamatan. Gereja pewarta adalah gereja pewarta karena merupakan sakramen keselamatan Allah, terang Kristus, tanda dan sarana yang disatukan Allah dengan manusia satu sama lain. Paus Benediktus ke-16 mengatakan bahwa krisis setelah Konsili Vatikan II adalah memudarnya semangat misioner dan semangat iman. Kita dipanggil untuk menghadirkan iman di ruang publik, menjadi pertimbangan segala keputusan dan kebijakan publik. Di sini terkait erat antara relasi iman dan akal budi. Dua kutipan dari Santo Ambrosius dan dari Paus Fransiskus. Paus Fransiskus menegaskan, mengapa gereja perlu bergerak keluar? 3 alasan: dialog agama, perdamaian, krisis ekologi, versus diwujudkan nyata dalam kemiskinan. Kurban utama dari semuanya adalah orang miskin. Gereja memiliki tanggung jawab iman dan moral, peran sosial dalam dunia kehidupan. Titik tolak, kita masih ingat kata-kata Paus Fransiskus, Paus Benediktus ke-16 tadi. Pudarnya semangat evangelisasi, semangat misioner. Kita diajak oleh Paus Fransiskus untuk kembali pada Injil, bukan terutama doktrin, ritus, norma. Tetapi mari kita tumbuhkan budaya menyapa, menjumpai, budaya perjumpaan. Keluar dari diri sendiri, bukan self-referential church. Masuk ke frontier eksistensial, peripheris. Kata-kata Paus Fransiskus yang terkenal, lebih baik sakit karena melayani keluar daripada sakit
karena diam di dalam, sibuk dengan dirinya sendiri, sakit secara spiritual, narsisme spiritual, dan kemapanan. Gereja berjalan. Perintah Tuhan adalah pergilah. Dan janji Tuhan ini untuk menjadikan semua bangsa muridnya. Baptislah mereka, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Gereja terus berjalan. Gereja misioner membangun jembatan, penghubung, merangkul sesama, menyentuh realitas penderitaan, primat belas kasih. Gereja bukan monokultur. Gereja mengajak berbicara, berkomunikasi lewat hati, dialog, dalam perjumpaan. Kalau perlu ada struktur, sikap, cara yang perlu diubah. Gereja perlu pembaharuan. Memanfaatkan sumbangan ilmu lain. Perutusan misioner menjadi kriteria, cara-cara, metode, sarana baru. Kita semua diajak pertama-tama untuk mengadakan pertobatan pastoral. Yang terjadi dewasa ini adalah budaya penyingkiran, primat keuntungan, kesenjangan melebar, solidaritas memudar. Globalisasi ketidakpedulian, self-referensial, perpecahan, perang, uang, kuasa menjadi penentu, kebersamaan lebih soal klik bukan komitmen. Kultur kesementaraan, krisis komitmen, jebakan metode media, mode, relativisme nilai, gaya hidup boros, konsumtif, dan budaya merusak. Krisis komitmen bersama. Secara sosial ada ekonomi penyingkiran, uang berhala baru, sistem finansial yang tidak melayani, kesenjangan yang menghasilkan kekerasan. Perlu politisi, pelaku bisnis yang pegang etika. Budaya relativisme, fundamentalisme, konsumerisme, sekularilisme, individualisme. Iman menjadi privat, menjadi urusan pribadi, luntur ikatan sosial, inkulturasi iman pudar. Agama menjadi narsisisme spiritual, doktrin hukum dipegang kaku dan beku, menjadi administratif dan organisatoris, hilangnya ruang kritis, jebakan aksesoris, hidup mistik menjadi pudar. Hukum menciptakan ketidakadilan, menghukum kurang membangun. Primat teks. Bahaya klerikalisme atau status. Tegangannya adalah lebih mengutamakan status, kaku, munafik, legalis. Pemimpin dilayani bukan melayani, menjadi selebriti, diri sendiri menjadi pusat. Gereja mendengarkan, belajar dahulu sebelum mengajar. Bukan notus tetapi Yesus. Perlu keluar dari diri sendiri. Gereja itu umat Allah, bukan administratif organisatoris. Fungsi manajemen,
kolektor masa lalu. Menjadi penjala manusia, duk in altum, bertolaklah ke tempat yang dalam. Gairah apostolis versus kemalasan dan formalitas. Panggilan. Di tengah budaya konsumtif dan hedonis, kita dipanggil pada kesederhanaan, gaya hidup menjadi diri sendiri. Orientasi kita adalah pelayanan keluar, bukan melayani diri sendiri. Mari kita menjadi orang yang rendah hati, sederhana, mengenakan kelembutan versus aroma kebencian, perpecahan dunia. Gembala harus beraroma domba. Imam harus bau umat, berada di tengah mereka, tersedia bagi mereka. Puncaknya adalah pengalaman Paskah. Sumbernya adalah pengalaman Paskah. Sengsara, wafat di salib, dan kebangkitan Tuhan. Gembala dipanggil bukan pertama-tama menjalankan fungsionaris, bukan bos main kuasa. Jangan sibuk dengan bisnis, tetapi melayani. Kenal bau kawanan dombanya. Klerikalisme adalah penodaan agama. Gembala dipanggil untuk membangun kredibilitas personal dan pelayanan. Diajak untuk mengalami bekerjanya rahmat Tuhan. Berani keluar, sederhana, rendah hati, pelayanan dalam kebersamaan. Pertama perlu kerendahan hati. Tanpa kerendahan hati, orang akan menjadi sombong. Kriteria. Berorientasi pada tujuan, memiliki pandangan ke depan dan arah yang dituju. Memampukan, mendukung orang lain, umat beriman untuk tumbuh maksimum. Peduli, concerns. Yesus peduli pada orang. Memperlakukan orang sebagai pribadi dan mendukung mereka memenuhi kebutuhannya, sementara mereka berkontribusi pada pencapaian tujuan bersama. Pengembangan diri, self-development, mengembangkan citra diri yang sehat dan positif melalui sikap sang pemenang. Peran seorang imam adalah kepemimpinan spiritual, bangun kondisi kerohanian komunitas. Fungsi dasarnya adalah pelayanan. Imam diajak untuk membangun kesatuan jemaat, membangun kolegialitas, imam dengan uskup, imam dengan imam, dan berpartisipasi bersama umat, mendengarkan dan meneguhkan, hadir dalam kebersamaan, memberi pengaruh positif, keberanian memutuskan dan menjamin dilaksanakannya keputusan. The mission of animation of supports of proposing, of listening, and of dialogues, spirituality of communions. Service of listening, menciptakan suasana dialog, tanggung jawab bersama, berani sharing, tumbuhkan peran serta semua jemaat, personal and community cares, penegasan bersama,
fraternal of disease, hargai keberagaman dan jaga keseimbangan. Kepemimpinan seorang imam tidak terbatasi oleh yang terbesar sekalipun, namun toh termuat dalam hal yang terkecil sekalipun. Itulah yang ilahi. Dalam bahasa Latin itu non correre o maximo sed non tinieri o minimo divinum est. Bergumul dengan sabar dan berproses. Percaya pada sarana kecil dan biasa. Bukan terutama kepandaian, tetapi kebijaksanaan, kemiskinan batin, hati-hati dengan ambisi. Mewaspadai keputusan tergesa-gesa. Diajak untuk mencermati tanda-tanda zaman. Berdiskresi. Belajar dari kehidupan nyata. Tidak menyibukkan diri dengan perkara-perkara sepele. Kepemimpinan berangkat dari kebutuhan setempat, nilai budaya, masuk dalam konteks setempat, berangkat dari realitas setempat. Hindari pendekatan dari atas. Kita diajak untuk berdialog, mendengarkan. Semakin melibatkan banyak orang untuk berpartisipasi dan menumbuhkan semangat diskresi. Pesan Paus Fransiskus. Tanpa relasi dengan Allah yang tetap, perutusan sekedar menjadi pekerjaan. Aktivisme menjadi struktur. Pesan Fransiskus yang kedua, tumbuh dalam kehidupan rohani yang subur, sekaligus keluar, menjumpai sesama, terlebih yang tersingkir dan terluka. Jangan takut melawan arus. Jadilah kontemplatif dan misioner. Bangunlah persahabatan dan persaudaraan yang menghindarkan diri dari isolasi dan membawa kita tidak sibuk ke dalam, tetapi berani keluar dari diri sendiri. Mistik dan kenabian. Arah kembali ke tengah, moderat, dialog. Ideologi mengarah pada kekuasaan dan kelompok. Bergerak keluar, misioner dan pendekatan pada orang miskin. Tata kelola adalah transparansi dan subsidiaritas. Waspadai jebakan kesibukan. Diajak untuk berhenti sejenak dan berefleksi. Waspadai jebakan menjadi penyelamat, memecah belah jemaat atas nama keselamatan. Berani menjadi diri sendiri. Dan kreatif fidelity. Cari jalan terobosan. Berangkat dari pinggiran, sederhana, biasa, kebutuhan konkret, perspektif pastoral terarah pada kesucian, bukan pendekatan elitis tetapi dari umat biasa. Kembali ke sumber, menegaskan dasar-dasar tradisi gereja. Mencari yang menyatukan, percaya pada proses, bukan terutama ide, membangun kebutuhan di tengah keberagaman, mencari yang hilang, menyapa yang diam, mendekatkan yang jauh. Gembala itu mencari. Ada yang hilang 97
gembalanya itu 100, ada yang hilang 1, 2, 3, 1 pun harus dicari sampai semuanya kembali utuh. Kebutuhan akan belas kasih di dunia ini. Misi bergerak keluar, dasarnya kesadaran relasi dengan Allah karena dicintai, lalu bersedia diutus. Yang menggerakkan perutusan adalah Roh Kudus, Roh Allah, dasar iman dan relasi personal, spiritualitas, aspek menumbuhkan. Arah perutusan adalah kerajaan Allah. Kristus adalah sumbernya. Cara bertindak personal, apostolik, misioner, bukan pekerja sosial atau administrator. Semuanya adalah karya Tuhan, bukan karya pribadi, pekerja. Jangan mengklaim kesuksesan pribadi. Cara bertindak menjadi pengabdi yang setia dan berbakti, menjadi orang yang rendah hati dan lemah lembut. Bekerja untuk mendapatkan upah sekaligus bersedia berbagi dengan yang miskin. Semangat hamba, melayani bukan dilayani. Bagian dari kerasulan gereja, semangat misioner, mewartakan Kristus, memperbaiki gereja. Memaksimalkan sarana, kemampuan, bakat demi tujuan. Saling membantu, ada rasa tanggung jawab bersama, menyesuaikan diri, bertumbuh bersama. Misi pastoral adalah bergerak ke dunia, ikut gerak inkarnasi Allah Putra. Cura personalis, arti perhatian akan pribadi, menemani pribadi dalam peziaran hidupnya, memberi dan menerima, menyampaikan dan penerimaan, budaya penyampaian dan penerimaan, bukan pengarahan. Perjumpaan dengan Allah. Perlu adaptasi. Tahu pribadi, usia, budaya, kedewasaan, status hidup, pengalaman, pengetahuan. Kenali gerak batin, menarik perhatian, mencermati, menjaga, memperingatkan. Prinsip dasar adalah meneguhkan, menemani melalui discernment, penegasan pribadi dan bersama. Pendekatannya adalah kepekaan dan perjumpaan. Logika pastoralnya adalah belas kasih, menuntun, menegaskan, mengintegrasikan. Membangun budaya perjumpaan, punya kemampuan untuk mengerti, menerima, memaafkan. Tidak mudah merasa terluka atau ditolak. Berani menghadapi stres dan ketegangan. Perlu kedewasaan emosional, kedewasaan sosial, empati, simpati, dan relasi. Setia pada nilai tetapi tidak kaku, mau memberikan diri. Mendengarkan. Kita semua dalam pelayanan harus tersentuh dan tergerakkan oleh rahmat Allah. Bukan soal pengetahuan, tetapi mencecap perkaranya dalam-dalam, pengalaman akan Allah yang menyapa dan menggerakkan. Membangun hidup dalam Kristus bersama Roh Kudus agar keilahian semakin ternyatakan. Ikut Yesus berkat Roh Kudus menuju kepada Bapa. Mistik Trinitarian. Semakin membangun tubuh Kristus, bukan institusi, tetapi eklesial, masyarakat manusia, dan menghidupkan karisma umat. Pedomannya, waktu lebih daripada ruang. Ada proses
yang tidak tergantung pada hasil langsung. Kesatuan mengatasi konflik, hadapi konflik, bangun kesatuan di tengah ketidaksepakatan dan perbedaan. Realitas lebih daripada gagasan, bukan retorika. Gagasan murni tetapi tidak menggerakkan, tidak tersentuhkan dengan realitas. Keseluruhan bukan bagian, berpijak pada lokalitas tapi mengarah pada globalitas. Peziaran, diskresi, dialog, bergerak, dan misioner. Proses sabar bagai proses melahirkan, seperti seorang ibu yang akan melahirkan buah hatinya. Dalam peziaran sebagai orang beriman, otentik dan jujur, berada bersama dan di tengah yang didampingi, punya hati, pemberi harapan, optimisme masa depan, saksi, bukan terutama program, tetapi pengalaman rahmat. Mau terus-menerus belajar, membentuk diri dengan rendah hati. Jangan menutup diri, melangkah keluar. Jangan kehilangan kepercayaan, melangkah maju. Jangan mudah menyerah, melangkah dengan berani. Dengan itu akan terjadi perubahan. Kemurahan hati. Tanda kemurahan hati adalah tersedia bagi sesama, hati yang mencintai dan tangan yang melayani. Kemurahan hati itu mengabdi, memberikan diri. Prinsipnya mengalami rahmat dalam perjumpaan dan melayani sesama. Semakin memberi, semakin menerima. Dan semua dari proses itu adalah rahmat Tuhan yang tinggal di dalam diri kita. Prinsip dasarnya adalah prinsip hidup harian belas kasih, prinsip dasar pelayanan kemurahan hati, identitas pembawa kabar, dan tanda keselamatan kasih Allah. Demikian saudara-saudari, katekise tentang gembala beraroma domba pun sesungguhnya ini berlaku bagi kita semua sebagai orang beriman. Salam sehat, selalu semangat, Tuhan memberkati kita semua. Amin.